Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, semoga selalu mendapat rahmat dan kasih atas murahnya Sang Maha Pencipta. Mumpung keadaan suasana di ruangan guru sangat kondusif, sehingga guru mengupayakan banyak hal yang disampaikan, karena belum tentu tiap hari keadaan seperti ini. Para murid, para santri, video ini diberi judul oleh guru, ya, bahasa wahyumu diuji oleh guru, ya. Ini karena ini kembali lagi pada pemahaman, karena keterbatasan kemampuan manusia. Kalau ada sesuatu yang tidak mampu dipikiri, itu ditafsiri wahyu itu loh. Jadi melalui video ini sudah banyak kan tentang bahasa diajarkan, sejarahnya sudah diterangkan. Ini juga jadi permasalahan di negara Republik Indonesia, karena sejarah ini sudah ratusan tahun, sehingga menjadikan permusuhan terutama antar manusia, antar beragama. Lebih khususnya guru menyebut tentang agama Islam dan agama Kristen atau Nasrani. Saya terangkan ini semoga sedikit membantu sehingga kalian tidak saling menyalahkan. Karena apa? Kalian kedua-duanya juga tersesat, itu loh para murid, para santri. Coba sedikit sebelum memberi gambaran tentang bahasa. Satu contoh, guru pun juga menasihatkan untuk saudara-saudara kalian yang menginginkan suatu kebenaran. Sudah diterangkan, yang kalian pelajari itu buatan orang terdahulu. Sudah clear. Kalau guru memberi gambaran atau kesadaran, khususnya kalian generasi muda yang mengatasnamakan kebenaran atau ingin mencari kebenaran, gini cara berpikirnya. Satu contoh dari saudara yang muslim memakai dalil di kitab Al-Quran atau hadis, yang saudara dari Nasrani atau Kristen memakai Injil. Itu artefak peninggalan orang dahulu. Kalian ribet, nggak ngerti maunya apa yang nulis itu. Itu disadari sudah. Siapapun yang udah pernah melihat video, mendengarkan nasihatku, udah jangan, ndak usah, biarin, ndak usah. Kenapa? Kalian ndak tahu itu yang membuat siapa. Anggap aja itu peninggalan atau artefak. Kalian berdebat itu loh gimana? Coba diajarkan ini, karena titik ini nanti ada titik tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, melalui video ini guru menerangkan tentang bahasa. Karena bahasa ini sering jadi debat sehingga saling bermusuhan, bahkan sampai di negara yang baik jadi rusak. Satu contoh, ada surat yang disebut namanya surat Al-Ikhlas. Satu contoh aja, guru menyebut Qul huwallahu ahad, kan, coba. Ini sangat bagus bagi siapapun kalian yang menginginkan kebenaran. Tapi sebelum mencapai kebenaran, kalian sudah harus mengikuti video guru yang tadi, ya. Qul huwallahu ahad, apa sih artinya, coba? Nah, kalau ini aja kalian tidak ngerti, khususnya yang dari yang beragama Islam, kitabmu pun juga tafsir, lantas kalian menyalahkan orang, melarang orang, karena di situ ditafsiri, katakan Tuhan itu satu. Nah, kalau kalian sendiri tidak ngerti, gurumu tidak ngerti, kitabmu itu permainan orang terdahulu, tidak ngerti apa yang dimaksud, sehingga kalian menyalahkan orang yang punya trinitas, Tuhannya yang banyak di mana-mana. Sekarang diuji oleh guru tentang bahasa dulu, tentang tafsir dulu. Coba para murid, para santri diajarkan untuk cerdas. Tadi apa tadi? Malikin nas, berpikir yang cerdas, karena itulah rahmat yang tertinggi bagi bangsa manusia, ya. Qul a'udzu, qul huwallahu ahad, coba ya. Apa artinya? Katakan Tuhan itu satu, katakan Allah itu satu, ya. Diulas agar kalian tidak saling menghujat. Guru masuk kepada substansi aja, sedikit aja tentang kata kul. Apakah kalian paham, ataukah kalian ngerti, ataukah guru-gurumu juga tidak ngerti, kalian ngikutin. Kul itu di dalam pemahaman kitab itu disebut mengatakan, bukan menyuarakan, bukan membunyikan. Yang disebut mengatakan itu dengan perbuatan,
Namanya perbuatan itu ada sarananya, ada ruang dan waktunya. Lantas bagaimana sekarang? Disuruh mengatakan begitu, bukan menyuarakan, bukan membunyikan. Diterangkan lebih dalam, diuji, diajari untuk berpikir. Katakan, di situ ada kalimat atau bilangan 1. Kalau toh manusia mempunyai tentang bahasa, kecerdasan bahasa, yang disebut 1 itu bisa dibagi. Kalau tunggal tidak bisa. Sedangkan di tafsir itu katakan Allah itu 1. 1 itu bisa dibagi. Lah kalau Tuhan bisa dibagi emangnya semangka? Oh, gila. Lah kalau hal-hal ini bagi pemeluk agama Islam, gurumu tidak ngerti, kalian membaca kitab. Sehingga orang Nasrani kau salahkan, orang Hindu kau salahkan, kalian terjerumus dari otakmu sendiri. Kalian celaka, orang yang benar jadi ribet. Coba diuji lagi, biar kalian terselamatkan memahami kita. Mengatakan dengan perbuatan bahwa Tuhan itu katakan 1. Coba kita uji kalian para pemirsa. Kalau toh dalam 1 kalimat itu kalimat perintah atau surat kabar, katakan Tuhan 1. Caramu mengatakan kalau Tuhan 1 bagaimana? Diuji oleh guru. Apa kalian kesana-sana gini-gini? Tuhan 1, Tuhan 1. Terus apa kalian tulis di sini? Allah 1. Apa tulisan yang di rumah-rumah itu? Ada tulisan Allah sama Muhammad ditambahi 1 gitu ta? Karena apa? Ini bentuknya mengatakan. Lah kalau ini aja tidak diterangkan bagi yang ahli di negara, terutama yang mengaku-ngaku orang ngerti kitab, umat ini jadi permasalahan. Coba bagaimana kalau udah diberi pertanyaan seperti ini? Sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu 1, bagaimana caranya? Bukan membunyikan, mengatakan. Satu contoh, kalimat ini sering dipakai sholat sebagai surat tambahan. Sholat ini disuruh mengatakan, masih mengatakan lagi dengan kalimatnya. Coba dipahami betul-betul agar kalian mendapatkan tuntunan yang tepat, yang benar. Terus lagi permisi, kita sering melakukan, sering mendengar ada orang meninggal. Dibacakan surat Al-Ikhlas, bahkan berkali-kali. Apa hubungannya dengan Tuhan itu 1, Allah itu 1? Nah inilah nanti berakhir bersentuhan dengan katanya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan. Karena pemahaman inilah yang sudah sangat lampau itu. Itulah para murid, para santri, khususnya kalian generasi muda, generasi milenial. Jangan ngikuti jejak-jejak orang yang terjerumus termasuk guru-gurumu. Coba kalau guru memberi pertanyaan tentang bahasa 1, ini bahasa yang lebih dalam, mampu tidak kalian menerangkan? Katakan Tuhan itu 1, katakan Allah itu 1. Guru memberi pertanyaan, si jindil apa si jisakler? Coba. Karena di situ ada kalimat 1, bahasa Jawanya siji. Orang Jawa itu iso si jindil, si jisakler, si jisaktil, saktul loh. Nggak bisa. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Yaitu urusan negara. Makanya negara dalam kesesatan, negara dalam kejerumusan, maka saling menyalahkan. Sehingga kalian tidak akan pernah ada kedamaian, tidak ada kerukunan. Ya karena kesalahan kitab yang ditulis orang masa lampau, kalian imajinasikan sesuai kemampuanmu yang salah. Coba diulas oleh guru lebih dalam ini agar kalian tercerahkan. Kalau mengacu kepada substansi para murid, para santri, para pemirsa, Quran itu sebenarnya substansinya itu ada ilmu ya, bukan ilmu bacanya, bukan ilmu tajwid.
Jadi dari satu bahasa atau satu keterangan ini diterangkan begitu banyak. Jadi ada bahasa yang sangat sakral karena tidak mampu diterangkan dengan memakai bahasa yang lain. Satu contoh. Surat Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad. Yang lainnya ini hanya keterangan. Substansinya di sini, Qul huwallahu ahad. Ditafsiri kalau bilangan, itu ditafsiri satu, makanya tidak ketemu. Padahal ahad itu dalam sejarah, karena itu bahasa Jawa, ahad itu menyebut suatu keadaan namanya hari. Beda jauh. Lah ahad, sebelum adanya penanggalan hari ahad, itu dulu ada bahasa persamaan namanya minggu. Berubah dari minggu jadi ahad, ditulis kau bilang jadi angka, maka tidak ketemu. Kalau Tuhan satu, lah kalau keluarganya 4, punya seperempat gitu lah. Kalau kemanten baru, Tuhannya satu, separuh gitu, kan rusak nilai Tuhan itu nanti. Coba para murid, para santri. Hei murid, santri, Tuhanmu berapa? Setunggal mbah, sakler ta sakdil. Itu piye? Terus gimana pemahaman yang salah kaprah ini? Ditafsiri bahasa Indonesia, katakan Allah satu, orang lain dimusuhi, disuruh mengatakan Tuhan satu. Kristen dimusuhi, Nasrani dimusuhi. Dia tersesat dari pemahaman kitabnya. Masuk kepada substansi yang pokok. Ahad tadi apa? Ahad itu minggu. Minggu itu dalam sejarah bahasa yang lama itu mempunyai makna itu luhur. Luhur itu tinggi, suci, terhormat. Itu loh maksudnya. Nah, kalau disuruh mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakan dengan perbuatanmu sebaik-baiknya umat manusia, terutama kalian orang yang beragama Islam atau orang Muslim, luhurlah budi pekertimu dengan siapapun, maksudnya begitu. Lah kalau ini nggak ngerti ya apa? Ah Tuhan kok begitu? Ya coba diuji lagi. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan satu, Allahu somad. Allah tidak diperanakkan. Coba ditafsiri bahasa Indonesia. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inilah substansi dari bahasa yang luhur milik negara dari Jawa, dari suku Jawa yang masa lampau. Dibuka dengan tafsir bahasa Indonesia, tidak ketemu, rusak. Coba, katakan Allah itu satu. Loh, padahal Allah itu tadi mempunyai sifat luhur. Diterangkan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata beranak ini untuk makhluk, untuk hewan. Kalau manusia melahirkan. Kalau beranak itu hewan atau binatang. Masa kitab Tuhan itu disamakan binatang? Nah tafsirnya salah kaprah, umat ini rusak. Nah coba kalau guru dari statement yang lain menerangkan. Kalau Tuhan itu ditafsiri seperti itu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menerangkan sifat Tuhan, menerangkan zat Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini bahasanya rancu, sehingga tidak berekor, tidak bertanduk, loh, tidak berkumis, tidak berjenggot. Loh ya apa ini kan? Inilah bahasa Jawa sulitnya, bahasa keadaan, bahasa sesuatu yang sakral, ditafsiri bahasa Indonesia. Repotnya tafsir kalian imani, tafsir kalian ajarkan di pondok-pondok, kalian ajarkan di umat, di rakyat, berkelahi. Sedang yang dimaksud adalah katakan bahwa Allah itu adalah luhur. Kalau ingin lebih jelas dari kata luhur, buka di kata syahadat atau di kalimat syahadat. Sudah aku terangkan di video yang lain. Ashadu. As itu tengah, itu bahasa Jawa. Hadu, huda, hidayah. Dari kata adi. Yang dimaksud tengah manusia, di tengah-tengah pikir, sarinya pikir, di tengah-tengah tubuh manusia, ada di dalam jiwa manusia. Inilah yang disebut tempat titiknya dimaknakan Allah itu. Ada zat yang suci, yang tidak bisa dibohongi,
yang selalu membimbing manusia tatkala dia dalam kegalauan apapun tempat. Di sini tempat luhur, makanya tidak bisa kalian mencuri, melakukan apapun yang salah. Dia tahu karena keluhuran zat ini sesuai dengan yang disebut Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa yang disebut Allah itu luhur. Kalau kalian menyebut Allah luhurlah kalian kepada dirimu, pada keluargamu, pada lingkungan, kepada makhluk, kepada agama yang lain. Bukan Tuhanmu satu, orang Kristen mbok musuhi. Wah, Allah tidak beranak. Nah, kalau kalian dari Muslim dibalik sama orang Nasrani, kalau Tuhanmu tidak beranak, Tuhanku tidak bertanduk gimana? Hindu ngomong Tuhanku tidak berekor, problem. Inilah para murid, para santri, semoga para pemirsa khususnya seluruh umat agar kalian tercerahkan, sadari bahwa kalian adalah terjerumus dari tulisan orang-orang masa lampau. Semoga pemahaman ilmu dan pencerahan pengetahuan yang baru tentang memahami nilai-nilai kitab dan kehidupan, semoga mampu membimbing kalian ketemu jalan yang benar di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.